Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu semuanya yang mengikuti webinar artikel pagi hari ini. Hari ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Kreativitas Guru dalam Menyongsong Pembelajaran Masa Pandemi COVID-19. Adapun latar belakang masalah yang bisa saya ambil kenapa saya memilih judul tersebut, yang pertama yaitu kondisi pendidikan pada saat ini berada pada masa transisi karena adanya pandemi virus corona di Indonesia. Yang kedua yaitu surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang penekanan terhadap pembelajaran yang dilakukan secara daring. Dan yang ketiga yaitu guru harus cepat mengambil alih perannya sebagai fasilitator pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang keempat yaitu guru harus memperhatikan kondisi siswa dalam pelaksanaan pembelajaran secara daring. Bapak Ibu semuanya, adapun uraian materi pagi hari ini yang pertama yaitu pandemi dan belajar. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda dunia memaksa orang untuk berdiam di rumah sehingga tidak dapat lagi melakukan aktivitas seperti biasanya. Sedangkan belajar, apa itu artinya belajar? Sesuai atau menurut Haris Mujiman 2007.27 belajar mandiri artinya adalah kegiatan belajar aktif yang didorong oleh niat atau motif untuk menguasai kompetensi tertentu guna mengatasi suatu masalah dan dibangun sebagai bekal pengetahuan atau kompetensi yang telah dimiliki. Yang kedua yaitu saya akan membahas tentang pembelajaran daring atau dalam jaringan. Yang pertama, pendidikan utamanya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud, Bapak Nadiem Makarim, memutuskan seluruh proses pembelajaran anak usia sekolah dilakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau daring selama masa darurat COVID-19. Yang kedua, memang tidak semua anak dapat menjalani secara konsisten pembelajaran daring. Karena apa? Karena berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh anak-anak usia pendidikan umumnya sekolah dasar yang ada di Indonesia. Misalnya, ketiadaan fasilitas gawai, yaitu ponsel, laptop, dan tablet. Yang kedua, yaitu rendahnya pemahaman tentang media digital. Yang ketiga yaitu terbatasnya kemampuan membeli pulsa dan keterbatasan sinyal tentunya, karena di beberapa daerah yang ada di Indonesia tidak sama tentunya. Dan berikutnya yaitu adaptasi teknologi yang kemudian mendorong anak-anak untuk mudah berimigrasi ke era industri 4.0. Berikutnya yang akan saya bahas yaitu tentang kreativitas guru. Kreativitas mengajar guru adalah guru secara kreatif mampu menggunakan berbagai pendekatan dalam proses belajar mengajar tentunya. Artinya apa? Guru tersebut senang dalam melakukan kreativitasnya dalam hidupnya agar siswa didik kita merasa senang dan merasa tidak bosan jika melakukan pembelajaran di rumah saja. Berikutnya yaitu kreativitas mengajar guru menurut Slaminto 2010.2145 menjelaskan bahwa pengertian kreativitas berhubungan dengan penemuan sesuatu mengenai hal yang menghasilkan sesuatu yang baru dengan menggunakan sesuatu yang telah ada. Jadi intinya seorang guru sudah memiliki kompetensi yang dimiliki dalam dirinya. Namun kompetensi tersebut bisa dikembangkan oleh
beberapa orang guru. Ini artinya kreativitas guru dalam mengajar. Yang ketiga, menurut Koni Setiawan dan kawan-kawan tahun 1987.28. Apa artinya kreativitas? Artinya kreativitas biasanya diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan suatu produk baru. Berikutnya Bapak Ibu, saya akan membahas tentang analisis fasilitas belajar siswa. Nah, analisis belajar siswa di sini yang pertama, apa artinya fasilitas belajar? Ini dibagi, tidak terpisahkan dari proses pendidikan. Namanya fasilitas berarti adalah sesuatu yang bisa digunakan oleh siswa dalam belajarnya, baik yang berhubungan langsung dengan proses pendidikan maupun tidak. Menurut Hasbullah 2006.226 mengungkapkan bahwa alat atau fasilitas pendidikan adalah faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Jadi, secara garis besar bahwa fasilitas belajar siswa dapat disimpulkan bahwa merupakan suatu tindakan sarana dan prasarana belajar yang dibutuhkan oleh siswa untuk belajar di sekolah maupun di rumah. Berikutnya hasil analisis yang bisa saya ambil setelah saya melakukan penelitian berdasarkan angket ataupun melalui lembar observasi, dapat disimpulkan bahwa indikator kreativitas guru didapatkan bahwa pernyataan rendahnya kreativitas guru dalam melaksanakan pembelajaran di era pandemi ini memang benar adanya. Berikut penyajian hasil analisis data yang kami lakukan di sekolah kami, yaitu di SD Negeri Margorejo 1, khususnya guru kelas rendah, yaitu guru kelas 1, guru kelas 2, dan guru kelas 3. Guru kelas 1 memiliki tingkat kreativitas dalam menyusun perangkat pembelajaran masih dikatakan kurang berdasarkan analisis data. Berikutnya indikator yang kedua, yaitu mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dalam sistem daring. Untuk kelas rendah, guru masih belum bisa dikatakan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran daring. Sesuai dengan data yang saya ambil, yaitu berdasarkan responden dari siswa dan orang tua siswa. Berikutnya indikator yang ketiga, yaitu indikator yang mampu menyusun bahan ajar dengan sistem daring. Di sini juga bisa dikatakan bahwa guru kelas rendah masih dikatakan kurang karena secara hasil observasi angket yang sudah saya hitung juga masih dikatakan kurang sekitar 57%. Berikutnya indikator yang ketiga, yaitu guru kelas rendah masih belum memiliki kreativitas dalam membuat video pembelajaran. Mungkin kalau saya lihat secara nyata, real, kondisi real di sekolah, guru-guru kelas rendah ini usianya juga kategori usia lanjut. Jadi bisa dikatakan dalam pengetahuan IT-nya masih dikatakan kurang. Di sini saya tuliskan sesuai dengan hitungan hasil analisis sekitar 55% hasil respondennya. Jadi bisa disimpulkan Bapak Ibu semuanya bahwa hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kreativitas dalam menyikapi pembelajaran di masa pandemi yang pada umumnya
dilaksanakan secara daring dapat dikategorikan rendah. Hal ini dilandasi dengan proses adaptasi dari guru yang memang harus berbenah. Guru harus segera menyikapi segala hal yang berhubungan teknis dengan pembelajaran dalam jaringan. Khususnya di Kota Surabaya masih melakukan pembenahan demi pembenahan agar siswa didik yang ada di Kota Surabaya tidak mengalami kesulitan dalam melakukan pembelajaran daring. Contohnya dalam masa sekarang Dinas Pendidikan Kota Surabaya melakukan pembelajaran melalui jaringan televisi SBO TV. Jadi yang menyajikan, yang memberikan materi itu adalah guru-guru Kota Surabaya sendiri. Yang kedua, hasil simpulan yaitu dilihat dari responden wali murid dan murid terhadap kreativitas kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran secara daring diperoleh dari data keempat indikator, bisa penulis rumuskan penilaian kurang dari kelas 1, 2, 3 dan penulis analisis sekitar 55%, penilaian cukupnya 37% dan penilaian baiknya 8% dan sangat baiknya masih 0%. Dan yang terakhir yaitu dengan demikian dapat disimpulkan pembelajaran daring di SD Margorejo 1, kondisi kreativitas guru khususnya guru kelas rendah dalam menyongsong pembelajaran masa pandemi COVID-19 masih dalam taraf perlu dibenahi dan dilakukan pembinaan yang lebih intens sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan setiap guru yang dapat mengacu pada rumusan indikator kreativitas guru dalam masa pembelajaran pandemi COVID-19. Terima kasih, itu yang bisa saya paparkan artikel saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.